warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ayo ketua kelas siapa? Silakan bikin doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Saya, Bu. Silakan cerita. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, amal baik berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Silakan, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Vita. Silvina, Hadir, Ibu. Mas Nur Fatimah, Hadir, Bu. Lina Mariana, hadir. Vita Agustina, hadir. Puspita Ningrum, hadir, Bu. Suryaningsih, hadir, Ibu. Bragibira Kusuma, Hadir. baik. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks prosedur. Dan kemarin Ibu juga sudah memberikan tugas kepada kalian. Alhamdulillah Ibu sudah mengecek. Dan setelah Ibu lihat sepertinya kalian sudah sangat paham karena tugas kalian sudah begitu baik tentang teks prosedur tersebut. Ya, Bu. Baik. Ya, jadi siapa, Bu? nilai yang terbesar, Lima, nilai yang terbesar adalah kelompoknya Puspita. Pasti, Bu. Beri apresiasi terlebih dahulu. Baik, karena teks prosedur sudah tuntas kita bahas, sekarang kita akan mempelajari materi yang baru, yakni tentang teks berita. Ada yang tahu di sini apa itu teks berita? Ada yang tahu? Baik, apa Muslim Fatimah? Jadi teks berita itu adalah teks yang berisikan tentang informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa dulu. Betul sekali. Teks berita itu mempelajari tentang suatu peristiwa. Teks berita itu intinya kita adalah suatu teks yang berisikan tentang suatu hal atau suatu peristiwa terkini yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Jadi dapat garis bawahnya tentang kabar terkini. Nah, objek dari liputan berita itu sendiri adalah peristiwa terkini. Jadi apapun berita yang nyata gitu dan terkini itu termasuk dalam teks berita. Dan teks berita ini dapat kita jumpai. Ada yang tahu nggak? Teks berita ini sering kali kita jumpai di mana aja? Nah, betul. Di mana kita? Koran, di majalah, di televisi. Iya betul. Di radio, Bu. Internet juga ada, Bu. Jadi media yang sering kita jumpai itu terdapat berita itu yang pertama di media cetak, yang kedua di media digital, yang ketiga di audio, dan yang keempat ada di audio visual. Nah, di sini ada yang mau maju dan lumayan saya dari sini. Saya dulu. Ini apa sih terlebih dahulu? Ya, media cetak. Apa contohnya? Mau berapa? Satu boleh, dua boleh. Nah, betul. Untuk yang digital, silakan.
kasihan yang lain, ini kan mau juga kan maju. Baik, untuk yang terakhir ada audio visual. Ada yang tahu contohnya apa? Televisi. Betul, itu ya isi. Televisi. Jadi ini teks berita itu atau berita dapat kita jumpai di media cetak seperti majalah dan koran, digital seperti gawai dan internet, audio itu radio dan audio visual seperti televisi. Dan teks berita itu tentunya mempunyai unsur ya. Nah, unsur berita. Unsur berita itu ada yang pertama judul, yang kedua teras berita, dan yang ketiga ada isi berita. Nah, judul pada suatu berita itu harus mencakup atau menggambarkan keseluruhan dari isi berita. Dan teras berita ini berupa isi pokok dari berita dan biasanya terletak tepat di bawah judul di paragraf pertama. Dan di teras berita ini seringkali kita jumpai yang namanya 5W dan 1H. Ada yang tahu 5W 1H ini apa? Saya baik Vina, silakan maju dituliskan. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ada 5. Baik, jadi 5W1 ini ada 5 ya. What, where, when, why, who, dan how. Di sini ada apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Baik, dari penjelasan ini ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan? Baik Bu, Apa? apa yang terjadi jika suatu berita tidak memuat 5W1H itu? Apakah teks berita itu tidak kompleks, tidak lengkap, atau seperti apa? Baik, namanya teks berita, memberitakan, memberitahu tentang sesuatu. Jadi 5W ini termasuk syarat wajib, jadi harus ada. Karena jika tidak ada salah satunya, maka itu bukanlah berita yang utuh. Dan tidak bisa diberikan informasinya kepada halayak umum, karena masih ada kekurangannya. Ya Bu. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup itu. Baik, jika sudah cukup, di sini Ibu akan memberikan tugas, dan tugasnya ini berkelompok. Nah, sebelum itu Ibu akan membentuk kelompok dulu menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Dan cara membaginya di sini dengan berhitung ya. Dari seleksi silakan dengan 1, 2, 1 tugas ya. 1, 2. Yuk, yang 1 di sebelah sini, yang 2 di sebelah sini. Saya bisa seleksi. Boleh gitu kalian ini mas? Iya. Dalam bagi kelompok kita harus adil ya. Adil. Ini baginya berapa tadi? 1, 2. Yang 1, 2. Baik, di sini Ibu sudah memegang contoh dari teks berita. Nah, tadi kita sudah belajar tentang unsur dari teks berita. Ada berapa unsur teks berita? Unsurnya ada 3. Apa? Judul, teras berita, dan isi berita. Baik, di sini dari kelompok 2 akan menganalisis tentang dibagi, dipetakan dari berita ini mana yang judul, mana yang teras, dan mana yang isi berita. Dan untuk kelompok 1, kalian menganalisis 5W dan 1H dari teks berita ini. Enak dong, cuma 5W 1H. Ini bisa semua Bu? Atau 5W 1H? Aku kelompok. Baik, sudah paham kan dengan tugas yang Ibu berikan? Baik, Ibu akan memberikan waktu selama 15
Baik, bagaimana sidang isi? Langsung ditulis di sini ya Ibu. Atau Iya. kita pakai kertas baru? Boleh langsung di sini saja. Kasih dulunya. Jadi kalau dicoret-coret ya Bu ya bukunya ini Bu. Baik, boleh. Yang kedua, bagaimana? Apakah ada kendala? Iya itu jadi kalau dicoret-coret di sini Bu. Boleh langsung. Jadi bersih tidak boleh. Iya, saya tidak di dalam. Iya, Yang belum. apa Mustika? Sudah selesai Bu. Iya mungkin Di sana sudah selesai. Bu. Coba Ibu lihat. Coba Bu. Bener nggak Bu? Ibu bener nggak ya? Ini ada presentasi kan Bu? Iya, nanti dipresentasikan. Ini siapa yang mengerjakan? Oh, kita. Hebat sekali. Bagus kan tulisannya Bu? Bagus banget. Nanti yang maju perwakilan aja tahu semuanya kita maju. Boleh semuanya maju, kan ada 3 nih. Ada 3 unsur. Nah, bisa dibagi satu-satu. Baik, bagaimana? Apakah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai? Belum. Nanti ya, aku dari kelompok 1 terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai kelompok 1? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, maka kita akan langsung berdiskusi ya tentang apa yang kalian diskusikan. Baik, untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Iya, nanti semua. Satu, kira-kira itu semuanya Bu? Semua aja. Kedua, semua. Semua dong. Kalau pas saya satu titik baru sih jangan bener Kelompok satu ini mana lah? Silakan dibacakan judul dan juga hasil analisis 5W1-nya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Purwanima. Saya Suryadisi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur-unsur berita yang berjudul dengan judul berita unik peringatan jam bumi di media sosial di Nyeka Persada. Jadi unsur dalam berita ini mengenai apa itu adalah peringatan jam bumi. Lalu unsur di mana itu di SFT di Nyeka Persada. Baik, untuk selanjutnya ada unsur kapan, yaitu Sabtu 28 Maret 2020, dan unsur siapa, yaitu tim OSIS SMB di Nyeka Persada. Baik, unsur yang terakhir yaitu hal atau bagaimana unik dan berbeda melalui akun Instagram mereka di Nyeka Persada, karena selain melibatkan seluruh yang sekolah, mereka juga menjangkau masyarakat luas dengan memanfaatkan media sosial. Cukup Bu. Baik, berapresiasi dulu kepada lomba dalam mengerjakan tidak ada kendala kan ya? Tidak Bu. Berarti mudah ya tes berita ini ya Iya, guys. Keren banget, silakan duduk kembali. Kasih, Bu. Ya. Untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, silakan diperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mustika Nurul, Sylvina Wiasahani. Rina Mariana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur unsur berita. Yang pertama ada judul. Judulnya yaitu saatnya melirik tukang kawin tengah yang rapuh. Selanjutnya ada unsur kedua teras berita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis mengenai teras berita. Jadi dalam teks berita yang diberikan, yang menjadi teras berita yakni hutan Nusantara menjadi kekayaan alam tak ternilai bagi Kalimantan Tengah. Namun, eksploitasi selama ini membuat hutan dan daya dukung lingkungan terdegradasi. Hutan rapuh menjadi sentuhan menyempit yang terduri.
Selanjutnya pada bagian isi yaitu Mas Lani 54, salah satu anggota tim pemadam kebakaran, diperiksa tensi darah oleh petugas kesehatan setelah memadamkan api Kamis 19 September 2015. Data dari Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah, 10,459 unit rumah terdampak banjir. Ada yang hanyut, ada yang membutuhkan meluapkan sungai-sungai terkasar di Kalimantan Tengah. Setidaknya ada 4.391 orang mengungsi ke tenda-tenda yang ditengah pemerintah. Sudah mengungsi belum? Baik, itu hasil diskusi kelompok tadi. Terima kasih Bu. Baik, berikan apresiasi dulu kepada kita. Boleh silakan duduk. Terima kasih. Ya, keren banget ya ini. Kita sebagai ketua kelompok sudah membimbing, sudah mengarahkan anggotanya untuk mengerjakan dengan benar. Itu ya. Iya, ini kelompok satu juga sudah bagus. Berarti kalian sudah benar-benar paham kan ya mengenai teks berita ini. Sudah paham. Baik, jika sudah paham, Ibu mau mewakili satu orang untuk menyimpulkan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini. Ya, baik, silakan kita. Baik, jadi hari ini kita belajar mengenai teks berita. Adapun pengertian teks berita itu adalah teks yang menceritakan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian teks berita ini dapat kita temukan di berbagai media seperti media cetak, digital, audio, maupun audio visual. Kemudian unsur-unsur berita itu terdiri atas judul, teks berita, dan isi berita, Bu. Baik, Masya Allah, kalian sudah paham semuanya. Nah, karena sudah paham, berarti sudah tidak ada yang ditanyakan ya? Cukup, Bu. Baik, Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nanti kan ada PR-nya. Silvina, silakan Silvina. Baik, alhamdulillah pelajaran hari ini selesai dengan baik. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, aku berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan serta untuk mempelajari kembali, mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini.